Pak Rahmat dok, Siang. untuk RSUD Tamiang sendiri untuk kondisi saat ini seperti apa dok? Iya. Secara kita mulai bertahap ya. Ya. Kita kan mulai buka itu di hari Selasa. Heeh. Nah, buka itu kita buka layanan IGD. Oke. Jadi yang baru kita bersihkan ini baru ruang IGD. Tapi di IGD ini kita lakukan layanan lain-lainnya. Seperti misalnya polinya juga di sini. Oke. Labnya juga di sini. Jadi rawat inapnya juga di sini Oke. sementara. Jadi ke depan memang rencana kita mau bersihkan lagi rawat inap karena ini pintu udah kita buka, otomatis nanti kan masuk pasien yang harus kita rawat. Oke. Seperti itu. Berarti untuk saat ini pelayanan difokuskan di area IGD dan sambil menunggu proses pemulihan gedung lainnya dok ya? Karena pasca banjir kan seluruhnya itu kan kolaps Iya. karena terendam kan, otomatis yang paling awal kita bersihkan IGD. Karena gedung IGD ini yang kita fungsikan lah sebagai rawat inap tadi juga, lab juga ada di sini. Terus yang udah kita bersihkan juga kamar operasi udah bersih. Dari 4 ruang operasi itu sudah mulai aktif itu 1. Nah barusan tadi kita mau aktifkan 1 lagi, kita bersihkan lagi tempat tidur dan lain-lainnya. Nanti ke depan mungkin dalam besok mungkin udah bisa 2 kamar operasi. Oke. Dok, untuk pasien rawat inap sendiri apakah ada lokasi yang memang masih bisa digunakan untuk saat ini dok? Nah, saat ini kan kita punya ruang rawat inap, tapi kondisinya kan masih kotor. Oke. Nah, kita udah mau bersihkan nanti di ruang muda Sedinu namanya. Nah, ini sedang dibersihkan kawan-kawan TNI, Marinir dan komunitas lainnya. Jadi kita udah bersih, kita ya persiapkan lah. Karena ini kan kunjungan udah mulai banyak. Ya. Gitu. Oke dok, ini kan kunjungan juga sudah mulai banyak itu pasien memeriksakan kondisi kesehatannya. Sebenarnya umumnya gitu dok untuk data sementara ini banyak yang dikeluhkan masyarakat soal kesehatan apa sih dok? Kalau yang untuk saat ini yang paling banyak itu yang datang itu keluhan-keluhan ISPA. ISPA. Jadi batuk, gangguan saluran pernapasan atas lah. Oke. Kita tahu kan banyak debu sekarang kan. Terus juga banyak keluhan-keluhan kulit. Oke. Nah, kita juga melayani pasien-pasien yang lain seperti bedah. Yang selama ini kan mereka kan kontrol rutin misalnya jantung, saraf dan lain-lain itu kita layani juga. Siap. Dok, Itu kalau untuk terkait kondisi banjir ini paling banyak itu tadi ISPA dan sakit kulit. Oke, itu mayoritas pasca banjir kemarin ya, dok. Tapi kalau untuk sebelum banjir kemarin gitu, banjir langsung kemarin, untuk pasien rawat inap sendiri, adakah dan apakah tetap ditempatkan di lokasi di gedung yang masih aman atau dirujuk, dok? Pada saat banjir, kita evakuasi semuanya ke lantai 2. Oke. Nah, pasien-pasien. Nah, setelah sekarang ini pasien-pasien itu yang ya udah boleh pulang. Oke. Cuma ada 1 pasien yang memang rumahnya itu nggak ada, jadi statusnya bukan pasien, tapi itu pengungsi. Pengungsi, oke. Jadi mereka tetap bertahan di rumah sakit, tapi mengungsi. Secara kondisi mereka udah boleh pulang. Siap. Dok, mungkin ini kan juga aktivitas masyarakat sudah mulai banyak pasca mulai proses pemulihan dan pembersihan, dok. Namun bisa kita lihat kondisi saat ini kan cukup panas dan tadi jalan cukup berdebu. Mungkin ada imbauan dok untuk masyarakat yang beraktivitas dok di tengah pasca bencana ini dok? Ini kan masyarakat udah mulai kembali lah ya, membersihkan rumah dan lain-lain lah. Nah, kalau di jalan kan kita lihat tuh banyak sekali debu, jadi makanya gunakan masker kita untuk mencegah. Karena sesuai tadi kan banyak keluhan yang batuk, pilek dan sebagainya, karena tidak menggunakan masker di jalan banyak debu. Kemudian juga masuk ke rumah, itu kan masih ada lumpur yang cair yang itu gunakanlah sepatu atau alas kaki, sepatu boot misalnya. Selain memang untuk mencegah penyakit kulit juga kita kan nggak tahu tuh beling segala macam, karena kan banyak ada beberapa yang masuk IGD itu karena luka karena terinjak beling dan sebagainya. Nah kalau udah kondisinya kotor kan kita takut nanti infeksi seperti itu kan susah kita kan, karena kita secara kapasitas rumah sakit kan masih terbatas. Jadi tentunya kita utamakan emergensi. Siap. Terakhir dok, untuk operasional sementara yang dipusatkan di IGD ini apakah pelayanan 24 jam dok? Ya, untuk layanan sekarang ini 24 jam. Nah, jadi kita ada juga beberapa relawan atau dokter spesialis, ada yang memang stay di luar tapi ada juga yang stay di rumah sakit gitu. Dan untuk dokter jaganya, dokter umum itu standby 24 jam.